Protokol yang pertama yang ada di dalam transport layer adalah UDP atau User Datagram Protocol. Ya. Paket UDP ini biasa disebut dengan istilah User Datagram. Ya. Ya, meskipun tadi saya sampaikan di awal bahwa salah satu fungsi dari transport layer ini adalah untuk perannya adalah untuk reliabilitas data, gitu ya. Namun pada protokol user datagram UDP ini dia tidak memiliki fungsi reliabilitas data, ya. Sehingga dengan kata lain, ketika proses transmisi data menggunakan protokol UDP, maka data yang ditransfer ke tujuan dia tidak akan istilahnya tidak akan dicek reliabilitas datanya, apakah datanya itu benar-benar utuh sampai di tujuan, itu ya, tidak ada yang korup dan sebagainya, itu tidak akan diperhatikan. Jadi proses transmisi terus saja berjalan, gitu ya. Jadi tidak akan dilakukan pengecekan reliabilitas data, gitu ya. Jadi proses transmisi tetap saja dikirimkan, gitu. Kemudian dia juga tidak ada fungsi flow control, ya. Jadi ini kaitan juga dengan reliabilitas data, ya. Jadi karena data tetap saja dikirim, gitu ya, ketika menggunakan UDP, sehingga tidak akan memperhatikan apakah jaringan itu nanti akan macet, sehingga mungkin ada beberapa segmen yang tidak terkirim, gitu, itu tidak diperhatikan, sehingga nanti mungkin ada beberapa segmen yang loss itu atau datagram yang loss, gitu ya, itu tidak akan diperhatikan dan bahkan tidak akan dikirim ulang, gitu ya, sehingga juga tidak ada, kenapa di sini tidak ada error recovery-nya, gitu ya. Sehingga ini saya ambil contoh misal di sini, ya. Jadi ketika ada datagram yang istilahnya tidak sampai, ya, atau di sini out of order, gitu, atau mungkin tidak sampai, gitu ya, maka datagram yang lost tadi, ya, yang tidak sampai tadi atau yang korup tadi, dia tidak akan dikirim ulang, gitu ya. Ya sudah, kalau memang filenya tidak utuh, ya sudah, itu yang sampai di sisi penerima, seperti itu. Sehingga dapat bisa ditarik beberapa hal, ya, kaitannya dengan karakteristik dari UDP. Jadi yang pertama, dia sifatnya connectionless, ya, atau istilahnya pesan-pesan UDP ini akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi dulu antara dua host yang hendak bertukar informasi, ya. Jadi tidak perlu ada konfirmasi dengan host yang dituju, data itu tetap dilakukan proses pengiriman, ya, sehingga diserahkan sebagai connectionless. Kemudian juga tadi unreliable, ya, karena tidak ada fungsi reliabilitas data, ya, sehingga pesan-pesan UDP, ya, yang akan dikirimkan, ya, sebagai datagram itu tanpa adanya pengecekan, gitu ya, tidak ada pengecekan kembali apakah data tersebut utuh atau tidak, gitu. Nah, kemudian juga dia tidak ada error recovery, ya. Jadi itu beberapa kunci, ya, kaitannya dengan karakteristik dari protokol UDP. Selanjutnya, ini beberapa aplikasi yang menggunakan UDP, ya, ada TFTP, DNS, dan seterusnya, ya. Jadi karena UDP ini merupakan protokol yang tidak perlu membutuhkan atau istilahnya tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu, ya, dengan sebuah host tertentu, gitu ya, sehingga transmisi dalam UDP ini bisa memungkinkan dengan skema yang broadcast, gitu ya. Jadi sebuah protokol pada lapisan aplikasi dapat mengirimkan
paket data ke beberapa tujuan, ya, sifatnya broadcast, ya, dengan menggunakan alamat multicast tadi, ya, atau broadcast gitu ya. Jadi contohnya misal ketika akan mentransmisikan sebuah video streaming misalnya, itu kan dia akan membroadcast ke semua IP yang ada di jaringannya, gitu ya. Dia tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu untuk mengecek koneksinya, gitu ya. Jadi butuh tidak butuh dia akan mengirimkan streamingnya, gitu ya, video streamingnya, ya. Dan dia juga karena sifatnya tadi, ya, dia membroadcast dan dia mengirimkan atau mentransmisikan tanpa adanya pengecekan reliabilitas data, ya. Sehingga kalau kita sedang mengakses suatu video streaming, ya, itu kan terkadang ketika terjadi kemacetan gitu, misal kita sedang melihat suatu tayangan, kemudian biasanya kadang kalau terjadi kemacetan itu kan kadang kan sempat terhenti gitu ya, videonya itu, tampilannya. Kemudian setelah beberapa detik ketika kemacetannya sudah teratasi, kemudian video itu akan berlanjut, tetapi sudah di loncat menit, jadi tidak continue gitu ya, jadi sudah loncat dengan gambar yang berbeda lagi gitu ya. Atau contoh paling mudah nonton bola, ya, nonton bola misal macet di menit ke-40 misal, ketika sudah kemacetannya teratasi, koneksinya terhubung kembali, bisa jadi tayangannya sudah langsung di menit ke-42 misal. Jadi kita akan kehilangan data misal 2 menit gitu ya. Itu contoh saja, ya. Itu penggunaan dari aplikasi UDP, ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nanti silahkan kalian bisa sebagai bahan diskusi, kalian cari informasi di sumber yang lainnya. Nah, protokol yang kedua yang ada di transport layer adalah TCP atau Transmission Control Protocol, ya. Nah, ini berbeda dengan UDP, ya. Kalau TCP ini dia memang dalam tanda kutip mewakili peran dari transport layer yang memang untuk menjaga kualitas saat transmisi terjadi, gitu ya. Jadi dalam TCP dia akan terdapat fasilitas error recovery, ya, ada flow control dan juga ada reliabilitas data, ya. Jadi makanya kalau kita bicara karakteristik TCP, ya, berarti dia yang pertama dia memiliki error recovery, ya. Jadi dia mampu untuk ketika ada data yang rusak gitu ya, atau data yang error, maka dia akan memperbaiki dan akan mengirim ulang, ya, data yang korup tadi, ya. Kemudian juga memiliki layanan flow control, ya. Jadi untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada satu waktu, ya, yang nantinya mungkin bisa membuat dalam tanda kutip kemacetan di jaringan, ya, maka TCP ini dia memiliki flow control, ya, yang secara terus-menerus nanti akan memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu, ya, sehingga kemungkinan terjadi kemacetan di dalam jaringan menjadi kecil gitu. Dan juga untuk mencegah pihak penerima untuk memperoleh data yang tidak dapat di buffer, gitu ya, misalnya di buffer gitu ya. Sehingga TCP juga akan mengimplementasikan flow control ini di sisi penerima, ya, yang nantinya akan mengindikasikan jumlah buffer yang masih tersedia di dalam pihak penerima, ya. Sehingga karena ada skema buffer, ya, atau fasilitas buffer,
atau apa ya, dalam bahasa Indonesia mungkin kalau istilahkan sih penyangga gitu ya. Jadi karena ada fasilitas buffering ini, sehingga ketika ada data yang belum sampai di sisi penerima, maka data ini dia akan di send ulang gitu ya, menunggu sampai benar-benar data ini reliable, barulah data ini akan sampai di sisi penerima, seperti itu, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Ya, sehingga TCP ini disebut sebagai protokol berbasis connection oriented ya, berbeda dengan yang tadi, yang UDP dia adalah connectionless ya. Untuk proses komunikasinya disebut dengan inter process communication ya, atau IPC gitu. Nah, untuk prosesnya ya, proses komunikasi atau proses transmisi yang terjadi pada saat menggunakan protokol TCP dikenal dengan istilah three-way handshake ya. Jadi ini bisa disimulasikan gitu ya. Jadi saat proses komunikasi ya, misal di sini adalah antara klien dan server, maka proses yang pertama ya, host ya, misalnya ini ada klien gitu ya, yang ingin membuat koneksi ya, dia akan mengirimkan sebuah segmen TCP ya dengan flag ya, atau tanda gitu ya, SYN gitu ya, SYN itu SYN, yang nanti diaktifkan kepada host kedua ya, atau server ya. Jadi pihak yang diajak sebagai komunikasi dalam ini adalah servernya ya. Jadi tahap pertama atau langkah pertama ya dari three-way handshake ini, host ya, atau dalam contoh ini adalah klien ya, yang ingin membuat suatu koneksi, dia akan mengirimkan sebuah segmen TCP ya dengan flag ya istilahnya, atau tanda SYN ya, kepada tujuannya, atau dalam ini adalah server ya. Nah, setelah diterima, maka server ini ya, server ini dia akan merespon ya dengan mengirimkan segmen dengan acknowledgement ya, disilakan sebagai ACK, dan juga SYN ya, tadi yang flag SYN itu kepada host pertama ya, sehingga ini bisa dikatakan sebagai jawaban gitu ya, respon dari pihak server atau pihak yang diajak komunikasi bahwa dia istilahnya siap untuk melakukan sebuah konektivitas. Nah, kemudian langkah ketiga, klien ya, dia akan selanjutnya akan memulai saling bertukar data dengan server ya, dia akan mengirimkan acknowledgement juga bahwa dia akan mengirimkan data ya. Sudah, maka selanjutnya sudah establish ya, atau istilahnya proses transmisi data sudah bisa dijalankan ya. Ini kurang lebih gambaran secara umum saja ya. Selanjutnya adalah beberapa contoh aplikasi yang menggunakan TCP ya. Ada Telnet, FTP, dan seterusnya ya. Saya ambil contoh misal yang FTP ya, atau File Transfer Protocol ya. Jadi dengan FTP ini kan memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirim ya, atau juga dapat menerima file ke komputer di suatu jaringan ya. Jadi istilahnya contoh paling mudah ya, ketika kita akan mendownload suatu file yang dikirimkan oleh mungkin teman kita ya. Itu kan umumnya file itu harus apa ya, istilahnya ketika kita download harus benar-benar terdownload secara utuh gitu ya. Jadi ketika file yang kita download korup gitu ya, atau istilahnya mungkin ketika kita download tiba-tiba konektivitas terputus gitu ya, sehingga yang seharusnya besarnya data misal 1 GB kita baru mendownload
500 mega misal atau setengah giga, maka file tersebut kan berarti korup ya, maka kita tidak bisa membuka file tersebut atau tidak bisa menggunakan file tersebut ya. Kenapa? Ya karena tadi ketika menggunakan protokol TCP ada fungsi reliabilitas data, jadi data itu harus utuh. Nah ketika data itu ada yang korup atau tidak utuh ya, maka kita harus mendownload ulang ya, kita harus mendownload ulang sampai benar-benar semua data itu bisa kita download seluruhnya ya. Yaitu salah satu contoh yang mudah gitu ya. Nanti untuk contoh-contoh yang lain silakan kalian cari sendiri ya, ketika menggunakan SMTP seperti apa, HTTP seperti apa ya. Nah, untuk proses komunikasinya ya, transmisi data ini adalah dengan menggunakan ada istilah port ya. Jadi port ini sebenarnya adalah nomor ya yang digunakan baik TCP maupun UDP untuk berkomunikasi gitu ya, untuk mengirimkan informasi antar host ya. Jadi untuk menggunakan protokol UDP ya ataupun TCP, maka sebuah aplikasi itu sebenarnya dia harus menyediakan suatu alamat IP dan ditambah dengan nomor UDP atau TCP port dari host yang dituju ya. Jadi selain kita harus ada alamat IP tujuan, juga harus ada nomor port dari host yang dituju ya. Jadi misal nih di contoh ya, ada port 110, ada port 80, ada port 531 misal seperti itu ya. Jadi ketika misal paling mudah adalah port 80 contoh ya, di port 80 ini digunakan untuk HTML ya, jadi untuk menampilkan tampilan HTML seperti itu ya, sehingga ketika akan mengirimkan data ya berupa HTML ya, atau akan mengakses data berupa HTML, kita harus menggunakan nomor port 80 ya. Kemudian jika untuk menggunakan email dengan protokol yang POP3 ya misal ini, maka port yang digunakan adalah port 110 atau 110 gitu ya. Jadi setiap port ini nanti diidentifikasi dengan nomor yang unik ya, jadi nomornya berbeda-beda ya. Jadi portnya sudah diatur ya, nomor port ini sudah diatur, disesuaikan dengan fungsi dari protokolnya untuk apa ya, apakah untuk berkirim email, apakah untuk transfer file, apakah untuk membuka sebuah web page dan sebagainya. Portnya akan sendiri-sendiri ya, dan itu juga sudah diatur untuk penomoran portnya gitu ya. Nah ini beberapa contoh saja ya, port number ya. Selain ini ada banyak sekali, silakan nanti kalian cek dari sumber lain ya. Bisa hanya tampilkan beberapa saja, misal port 20 itu digunakan oleh protokol TCP untuk aplikasinya adalah file transfer protokol, jadi untuk pengiriman data file gitu ya. Kemudian kalau port 80 misal nih, berarti ini digunakan aplikasinya adalah untuk web page ya, untuk membuka suatu website misal. Kemudian kalau port 110 ini adalah email dengan protokol POP3 ya, dan seterusnya. Akan ada banyak port number
yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh ada badannya ya, IANA ya, IANA ya, jadi Internet Exchange Number Authority, itu sudah mengatur yang disepakati oleh lingkup internasional untuk penomoran portnya ya. Oke, terakhir ya, jadi kalau boleh saya simpulkan ya, TCP vs UDP ini yang jadi kunci ya. Kalau TCP dia berarti connection oriented, kalau UDP dia connectionless ya. Jadi kalau TCP dia akan memastikan dulu bahwa baik sisi pengirim maupun penerima memang siap untuk saling mengirimkan informasi ya. Tetapi kalau menggunakan UDP, dari sisi pengirim maupun penerima tidak perlu melakukan komunikasi terlebih dahulu ya. Jadi tidak akan mengecek apakah dari sisi penerima sudah siap menerima data atau belum, membutuhkan data atau belum gitu ya. Dan juga kalau TCP dia memiliki fungsi reliabilitas data, flow control, error recovery dan sebagainya. Tetapi kalau UDP dia mengabaikan itu semua ya. Jadi datanya akan korup, datanya bermasalah di sisi penerima. Ketika menggunakan UDP itu akan diabaikan ya, seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk TCP dan UDP yang ada di transport layer. Semoga menambah wawasan kita bersama. Dan sekali lagi, saya tidak bosan-bosannya, silahkan kalian cari referensi yang sumber lainnya lagi untuk jauh lebih memahami tentang UDP dan TCP, begitu. Jadi tidak hanya dari satu sumber, tapi silakan kalian baca dari sumber-sumber yang lain. Sekian dari saya, kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.